Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian fungsi, ciri-ciri, prinsip, isi pokok, asas, tujuh sendi pokok demokrasi dalam beberapa bidang. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalkan ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, dan seimbang antara lembaga negara, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi: yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. 4. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Kemudian ada prinsip demokrasi. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan. Yang keempat, pemerintah dan kekuasaan lain, contohnya presiden, BPK, DPR, atau lainnya. Yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang keenam, pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketujuh, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kesembilan, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang ke-10, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional pemerintah berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan tidak terbatas, kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Isi pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945. 2. Menghargai dan melindungi HAM, hak asasi manusia. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. 4. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan. Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran nasib dan cita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah. Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat.
yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Baik, selanjutnya ada 7 sendi pokok. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Baik, selanjutnya ada beberapa bidang dalam demokrasi. Yang pertama ada bidang ekonomi. Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. 2. Bidang kebudayaan nasional. Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara. Kesimpulan dari demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun dengan cara masing-masing. Di Indonesia sendiri demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem demokrasi atau pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia karena adat dan budaya negara Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati, demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang demokrasi Pancasila dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.